ada 3 tren nih Pak Asmo, yang trennya itu mungkin positif dan mungkin ada yang menguat, ada yang melemah ya Pak Asmo. Yang pertama di IHSG, harga emas dan juga rupiah ya Pak Asmo. Kalau saya mulai dari yang IHSG, kalau kita bicara tentu saja investor dari sisi equity market ya, story awalnya pasti adalah, atau story dasarnya adalah tentu dari sisi pertumbuhan. Tentu saja akan di cadangan devisa akan memupuk lebih banyak emas. Ini yang kemudian menimbulkan kenaikan emas yang sangat agresif. Kalau lihat dari pertumbuhan 5% tadi, tentu saja memang butuh kebijakan yang extraordinary. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya. Ya, saldo 200 triliun ini adalah cara quick win-nya ya bagi Menteri Keuangan yang baru, kemudian untuk mendorong pertumbuhan kredit di perbankan, terutama di Himbara itu sendiri. Dalam 3 tahun terakhir, rata-rata itu pertumbuhan sektor transportasi, storage ya, dan pergudangan serta logistik itu tumbuhnya rata-rata 13,1%. Hello, welcome back Growiners, welcome back to Growin Talk. Kalau di sebelumnya itu, di episode sebelumnya, kalau teman-teman ingat itu kita pernah mengundang ekonom nih. Nah, kita undang baik lagi nih sekarang, ekonom senior. Kalau sebelumnya itu ngebahasnya tentang trade war 2.0, US versus China. Nah, kalau sekarang nih ada yang lebih baru, yang lebih update dari itu. Yuk kita sambut saja langsung Chief Economist Bank Mandiri, Pak Andri Asmoro. Halo Pak Asmo, apa kabar? Halo Om Revi, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik kabarnya Pak Asmo. Pengantin baru. Wes, thank you Pak Asmo. Ini juga nanti ada yang mau curhat-curhat sedikit nih Pak Asmo. Tapi yang ngaruh ke ekonomi kita Pak Asmo. Seperti harga emas antam dan lain-lain. Gitu. Mungkin yang dibahas ada beberapa Pak Asmo. Kayaknya ada 5 poin ya. Yang pertama itu ada 3 tren nih Pak Asmo, yang trennya itu mungkin positif dan mungkin ada yang menguat, ada yang melemah ya Pak Asmo. Yang pertama di IHSG, harga emas antam dan juga rupiah ya Pak Asmo. Lalu yang kedua kita mau Menkeu baru, gaya kebijakan baru nih, kebijakannya juga baru. Lalu yang ketiga ada update win-win solution-nya nih, yang baru beberapa hari jadi Menkeu udah langsung ada dana 200T ke sistem perbankan. Nah, realisasinya sampai sekarang itu seperti apa sih Pak Asmo? Seperti itu. Lalu yang keempat, minggu lalu BPS merilis GDP atau BPD yang terbaru Pak Asmo. Kayak tebakannya Pak Asmo, konsensusnya lumayan tepat nih gitu ya. Nanti kita akan bahas. Dan juga yang lagi hangat itu redenominasi rupiah Pak Asmo ya. Lalu yang terakhir, mungkin kalau kita waktunya ada sempat, kita akan membahas pemangkasan suku bunga BI dan The Fed kemarin sama-sama menurunkan dampaknya kayak gimana. Oke, mungkin yang kita bahas di sini pertama Pak Asmo, teman-teman juga bisa ngelihat ada 3 tren yang aku sebutin tadi. Pertama itu ada IHSG, year to date sampai 31 Oktober Pak Asmo. Ini curve tajam di April nih, pas banget kita setelah April itu kan ada podcast ya Pak Asmo. Ya. Udah tahu dong kenapa, pasti karena apa? Trump. Di situ ada trading halt juga. Wah, lebarannya lumayan kusut deh Pak Asmo itu ya. Tapi akhirnya balik lagi dan lama-lama akhirnya nyentuh 8.000 Pak Asmo. Akhirnya gitu ya. Lalu ngeliat lagi ke rupiah itu kayak refleksi airnya nih Pak Asmo justru ya. Kayak pas lagi trade war waktu itu kok malah ya rupiahnya melemah ya Pak Asmo. Baik lagi sekarang, tapi kok terakhir sama nih ke atas semua melemah gitu ya. Lalu yang terakhir emas nih. Nah, ini pesan untuk teman-teman yang mau menikah. Buru-buru beli mas kawin, jangan telat seperti saya. Harganya jadi melambung tinggi nih Pak Asmo. Nah, seperti itu nih, dari 3 tren ini entah ada yang 2 positif gitu ya. Underlyingnya sebenarnya apa sih Pak Asmo dari angle Pak Asmo sebagai ekonom? Kira-kira yang perlu dicermati oleh investor, both retail and institution and foreign, itu apa ya Pak Asmo dari 3 tren ini? Terima kasih Om Revi. Thank you Pak Asmo. Sangat faktual pertanyaannya dan saya jawab karena saya fundamentalis. Jadi mayoritas akan bahasannya terkait dengan sisi fundamental. Jadi dari 3 grafik itu memang tentu saja ada dua faktor utama ya. Yang pertama adalah dari sisi indikator makronya sendiri, dan juga kalau saham tentu saja indikator emitennya nanti ya.
Yang kedua adalah dari policy sebenarnya, kebijakan fiskal dan moneter baik di Amerika Serikat tentu saja yang sangat mempengaruhi bursa saham global ya, dan juga kemudian kebijakan di kita. Saya akan masuk yang pertama dari sisi fundamentalnya. Tadi ada indikator IHSG ya, dan juga emas yang memang naik. Kalau saya mulai dari yang IHSG, kalau kita bicara tentu saja investor dari sisi equity market story awalnya pasti adalah, atau story dasarnya adalah tentu dari sisi pertumbuhan, ekspektasi pertumbuhan. Kalau lihat dari perkembangan yang terakhir ini memang terlihat bahwa ini indikator atau sentiment growth over stability bahwa memang sangat kencang juga gitu ya, bahwa kemudian pemerintah Indonesia sendiri memang relatif sangat berkomitmen untuk memiliki atau untuk mendukung pertumbuhan yang jauh lebih baik dari sekedar 5% yang selama ini kita dapatkan. And it is a good story tentu saja untuk bursa saham ya. Karena kalau kita lihat ya, growth over stability versus stability over growth yang relatif disukai oleh misalnya investor bonds, dan ini yang memang terlihat di dua market tersebut. Saya cermati memang dalam beberapa periode ya, bulan sejak dilantiknya Pak Prabowo, memang ada dua fase di tahun 2025 ini, Mas Revi, di mana kalau kita lihat di fase pertama di sepanjang semester 1 2025 kemarin itu memang terjadi periode konsolidasi ya di pemerintahan Pak Prabowo, di mana kalau kita lihat ya, banyak menteri baru, kementerian, terus juga kemudian ada yang namanya efisiensi. Ya, efisiensi anggaran tentunya untuk kemudian mendorong program prioritas atau program unggulan Pak Presiden itu sendiri. Ini yang kemudian menimbulkan memang dari sisi marketnya itu melakukan wait and see. Apa nih kemudian dampaknya? Efisiensi tentu saja kemudian akan bisa memukul sektor real. Sebagai contoh misalnya bagaimana okupansi rasionya di sektor perhotelan waktu efisiensi itu dilakukan di bulan Juni itu jatuh sampai dengan level di tahun 2021 waktu itu. Ya, ini dimaklumi, makanya waktu itu terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kemudian drop ya di kuartal 1, recover di kuartal 2 ke 5,12%, dan ini kemudian menimbulkan concern juga. Apakah kemudian Indonesia akan bisa tumbuh kemudian berada di kisaran 5% atau bahkan di atas 5%. Ditambah lagi di bulan April ditunjukkan bahwa Trump melakukan kebijakan yang memang sangat negatif ya bagi global economic growth dan juga kemudian dampaknya kepada capital flows ya. Nah, memasuki semester 2 memang kita melihat ada harapan baru bahwa kira-kira pertumbuhan ekonomi ya bisa lah di atas 5%, apalagi kalau lihat dari pertumbuhan di kuartal 3 ya, walaupun melambat ini karena memang kita lihat biasanya memang siklusnya di kuartal 3 ya, kecuali di kuartal 3 itu ada bulan Ramadan ya. Udah 10 tahun kayak gitu mulu ya Mas Mo ya. Seperti itu pasti ya. Melambat karena memang siklikal, dan kita akan melihat ada potensi kemudian pertumbuhan. Ya, jadi itu kalau kita bicara dari sisi dampak fundamental di indikatornya. Dari sisi policy memang terlihat bahwa terutama ketika Pak Purbaya menggantikan Bu Sri Mulyani ya, terjadi memang ada akselerasi belanja. Ya, ini terlihat kemudian bagaimana dampaknya di kuartal 3 di GDP kemarin dan juga kuartal 4 nanti. Jadi secara siklus memang kemudian akselerasi belanja ini akan mendorong pertumbuhan dan tentu saja akan berakibat positif bagi emiten. Ya, ini kalau kita lihat dari indikator yang domestik ini yang kemudian menimbulkan harapan bahwa kemudian IHSG akan terus naik. Apalagi kalau kita bicara tahun 2026. Tentu saja market atau investor melihat ekspektasi juga ya ke depannya seperti apa. Dan saya melihat ada banyak opportunity untuk kemudian ya indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik di 2026 ya. Dan juga nanti terefleksi kepada pertumbuhan atau harga dari IHSG sendiri. Kenapa saya yakin itu? Pertama adalah karena tadi yang saya bilang, kita kehilangan momentum untuk dorong pertumbuhan lebih tinggi karena memang di semester 1 kemarin ada konsolidasi ya bagi di pemerintahan baru ini gitu ya, dan wajar memang. Dan di semester 1 tahun depan saya harapkan itu udah tidak terjadi lagi. Jadi udah bisa ngegas lah
dari sisi makro kita dan juga ekonomi kita. Ya harusnya kalau misalnya di kuartal 4 nanti misalnya bisa tumbuh lebih baik lagi, ya tentu saja kuartal 1, kuartal 2, apalagi kuartal 1 nanti udah mulai masuk bulan puasa tuh. Tentu akan lebih ngegas lagi. Nah, ini yang mendorong sebenarnya dari sisi fundamental yang didorong oleh kemudian investor domestik IHSG meningkat, apalagi udah mulai ada yang namanya net inflows juga ya dalam beberapa kalau lihat sih di sepanjang bulan November ini net inflows sudah terjadi gitu ya. Walaupun year to date-nya masih outflows di equity market. Kalau lihat emas ya memang dua ya, karena memang adanya kemudian faktor sentimen ya, sentimen kemudian meninggalkan US dollars ya, kemudian emas itu yang kemudian beralih dari yang inflationary hedging asset menjadi uncertainty hedging asset, semakin tidak menentu. Pegang dolar nanti melemah ya karena dolar indeksnya juga turun, ya lebih baik memang kemudian megang logam mulia, bukan hanya emas sebenarnya, tapi silver ya, rare earth metal segala macam juga ikutan naik ya karena sentimen tersebut. Yang kedua adalah karena faktor fundamental lagi-lagi, karena banyak bank sentral, apalagi bank sentral bagi negara-negara yang memang berperang dalam quote unquote ya dengan Amerika Serikat, tentu saja akan cadangan devisa akan memupuk lebih banyak emas. Ini yang kemudian menimbulkan kenaikan emas yang sangat agresif. Terus terang harga emas yang sekarang udah di atas dari forecast saya yang waktu itu kelihatan bullish banget ya. Saya melihat misalnya di 4.000 waktu itu, dan sekarang udah tembus gitu ya. Kalau lihat dari beberapa konsensus ya, beberapa yang memprediksi ya bisa sampai 5.000 misalnya seperti itu. Kalau nilai tukar, saya rasa kalau nilai tukar kan supply dan demand ya. Kalau lihat dari dolar indeksnya, biasanya rupiah itu USD IDR tuh korelasi tuh dengan USD IDR. Kalau dolar indeksnya turun, USD IDR-nya juga turun. Tapi sejak Januari memang ketika dolar indeksnya turun, kemudian USD IDR-nya masih manteng nih. Memang ada faktor idiosinkratik di sini yang saya lihat ya. Faktor kekhususan di Indonesia. Mungkin juga karena memang yang masih terbatasnya capital flows ya di equity market. Yang kedua adalah memang ada faktor yang non ekonomi, misalnya masih wait and see apa kemudian kebijakan dari pemerintah ya, concern terkait mepetnya spread antara suku bunga Indonesia dengan asing. Saya rasa itu tuh gambarannya. Oke. Mixnya. Luas banget. Wait and see-nya ke kebijakan. Pas banget kita ngomongin kebijakan nih Pak. Oke lah, kita main Q baru 2 bulanan lah. Kalau pas awal-awal kan kayak kebijakannya wah ini beda dari yang sebelumnya nih, Bu Sri Mulyani gitu ya. Tadi kita mikir-mikir nih apakah ini ada kontinuitas atau gimana gitu ya. Tapi menurut Pak Asmo, kira-kira Pak Purbaya ini akan benar-benar kontras dalam arti akan beda banget approach-nya atau apakah sama saja? Dan karena kenapa demikian? Karena ada beberapa kebijakan yang menarik menurut saya Pak Asmo, terutama untuk rokok ya. Nah, Pak Menkyu dan sama DPR juga kali ya, dia bahwa keputusannya itu menahan kenaikan cukai rokok di 2026 dan juga termasuk harga eceran rokoknya ya Pak Asmo ya. Dan juga yang menarik itu kan rokok-rokok yang disebut kemarin ilegal akhirnya dikasih pajak khusus lah ya Pak Asmo ya. Nah itu tanggapan Pak Asmo gimana untuk mengenai kebijakan? Ya kalau lihat dari pertama ya, saya komentari dulu ya kebijakan Pak Menteri Keuangan yang baru ya. Saya rasa gini ya, yang perlu diperhatikan dan juga kita perlu mengerti bersama adalah selama 10 tahun terakhir rata-rata memang pertumbuhan ekonomi kita tuh tumbuh di 5%-an. Dan income per kapita kita tidak banyak bertumbuh. Kita kalau misalnya kondisinya seperti ini saja, kita mungkin akan kesusul oleh Vietnam. Dari sisi income per kapita karena Vietnam agresif sekali. Makanya dengan underlying evidence yang seperti itu, memang saya sangat setuju kemudian adanya kemudian kebijakan yang memang untuk mendorong pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Inclusive growth lah tentu saja. Bukan hanya pertumbuhan tapi juga kemudian berdampak kepada banyak juga masyarakat yang merasakan manfaatnya gitu ya. Nah, kalau lihat dari pertumbuhan 5% tadi, tentu saja memang butuh kebijakan yang extraordinary. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya. Tentu saja tetap dengan menjaga prudent fiscal policy-nya, kebijakan fiskal yang prudent. Makanya
sudah disampaikan juga bahwa bagaimana menjaga budget defisit di bawah 3%, tingkat utang pun rasionya terhadap GDP juga dijaga dan lain sebagainya. Nah, terkait dari kebijakan tadi cukai ya, memang kan ada satu faktor yang kemudian jadi hal yang kemudian dijadikan pegangan oleh Pak Menteri Keuangan adalah bagaimana mensupport ya pertumbuhan di jangka pendek tersebut. Karena ketika yang nanti pertumbuhan sudah relatif membaik, baru kemudian kita bisa tuh menerima manfaat dari revenue ya atau cukai yang relatif lebih besar lagi. Kalau langsung dinaikkan memang akan banyak terdampak ya di sektor tersebut yang menyerap banyak tenaga kerja. Nah, ini yang jadi concern-nya beliau. Di sisi ini memang make sense dan memang sangat dimengerti ya kebijakan tersebut ya. Dan kalau dilihat juga selama ini faktor yang kedua adalah yang perlu diantisipasi banyaknya rokok ilegal sebenarnya. Nah, sebenarnya satu catatan juga ini yang sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir saya lihat ya, concern terkait rokok ilegal tersebut, bagaimana penanganannya, bagaimana kemudian peredarannya, ini belum banyak disentuh dan ini yang kemudian dilakukan dan di-touch ya oleh Pak Menteri Keuangan. Jadi dengan menaikkan cukai yang untuk yang rokok ilegal, saya rasa itu kemudian akan memukul ya dengan sendirinya peredaran rokok sendiri ya, terutama yang rokok ilegal yang banyak kemudian berdampak kepada sektor industri tobacco itu sendiri gitu. Banyak isu juga kemudian loh, terus bagaimana kemudian dengan tingkat kesehatan masyarakat dengan banyak yang merokok. Saya rasa itu bisa paralel dilakukan juga ya, bagaimana kemudian dari Kementerian Teknis, Kementerian Kesehatan juga kemudian melakukan edukasi juga yang masif ya. Jadi bisa dibarengi di sisi lain juga kemudian memanfaatkan dan menjaga supaya ekonomi jangan turun karena faktor tadi ya kenaikan dari cukai kemudian akan memukul banyak buruh atau pekerja di sektor tersebut ya. Di sisi lain juga untuk mencegahnya ya perlu juga kombinasi ya, koordinasi juga dengan misalnya Kementerian Kesehatan ya. Itu saya rasa setuju. Jadi di sisi lain pertumbuhan bisa dijaga, peredaran rokok ilegal berkurang, kesehatan juga kita bisa kemudian kontrol dari sisi Kementerian Kesehatan. Setuju, berarti harus jalan barengan juga ya. Oh iya, karena semua kebijakan ya memang harus nggak bisa pisah-pisah ya. Nggak bisa kemudian pisah-pisah. Kementerian Keuangan kan hanya mengontrol dari sisi fiskal itu sendiri. Oke, mungkin dari situ kebijakan yang ya lumayan pro ketenaga kerjaan ya, pastinya ya. Lalu juga kita kebijakan sebelumnya yang waktu Pak Menko itu baru diangkat gitu Mas Mo, ada yang nggak kita lupain itu 200 triliun ya dari BI ke sistem perbankan. Memang baru himbara nih Pak ya, himbara 200T terus diberikan ke masing-masing bank. Per 22 Oktober ini kalau nggak salah tersalurkan sudah 84%, tepatnya 167,6 triliun kata kalau yang per sekarang nih Pak Asmo. Nah, dilihat tuh Bank Mandiri dan juga BRI udah 100% tuh, udah penyerapannya 100%. Nah, menurut Pak Asmo ini tuh langkah ini apakah hanya bersifat menjaga likuiditas jangka pendek atau bisa benar-benar menjadi katalis pertumbuhan kredit ke depannya? Karena kalau boleh tahu juga nih Pak Asmo, yang menerima atau yang menikmati udah pasti kan bunganya beda ya Pak Asmo ya. Itu tuh segmen-segmen bisnis seperti apa sih? Sektor apa sih Pak Asmo? Itu yang belum kita tahu Pak Asmo. Oke, thank you Mas Revi. Ini on point banget ya. Ini sebenarnya kalau dilihat adalah situasi yang dimana same old problem ya, atau tantangan yang kita sudah hadapi bertahun-tahun juga ya. Bahwa kalau dilihat dari sisi kebijakan fiskal seringkali, kan kalau kita bicara kebijakan fiskal kan bukan hanya bicara tentang besaran dari anggaran yang perlu dibelanjakan juga itu ya, tapi juga adalah bagaimana akselerasi dari belanja tersebut. Itu yang selalu saya pegang. Kalau dilihat di tahun 2025 ini, dan biasanya terakhir waktu 10 tahun yang lalu, jadi ada siklus 10 tahunan di mana ada pemerintahan baru itu, belanjanya relatif lambat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari sisi rasio terhadap total belanja. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bisa menyelesaikan masalah itu misalnya di tahun ini akselerasi belanja lebih cepat, ya tentunya sebenarnya ya kita bisa berharap bahwa dampak kepada pertumbuhan akan tinggi. Nah, balik kemudian
pemanfaatan SAL tadi ya, SAL 200 triliun. Ya SAL 200 triliun ini adalah cara quick win-nya ya bagi Menteri Keuangan yang baru, kemudian untuk mendorong pertumbuhan kredit di perbankan terutama di Himbara itu sendiri. Walaupun kita sama-sama tahu ya kemudian tantangan dari pertumbuhan kredit adalah di sisi demand, ya, tapi suntikan dari 200 triliun dari SAL ini paling tidak kemudian mengurangi pressure, tekanan dari kondisi likuiditas ya di perbankan itu sendiri. Itu yang pertama ya. Ketika sudah relatif lebih tenang ya, kalau kita lihat degup jantungnya itu udah mulai tenang ya, kemudian kita bisa menekan dari cost of fund terutama dari sisi bagaimana bunga di special rate-nya itu kemudian bisa di-adjust. Dan ini yang udah mulai terlihat, Mas Revi. Jadi dampak dari penyaluran 200 triliun SAL kepada Himbara itu kemudian bisa menekan cost of fund di perbankan terutama di Himbara. Karena ya kalau kita lihat ya penempatan dana SAL itu sendiri kan sesuai juga dengan BI rate yang turun, itu makin lama makin turun. Tentu saja kita bisa kemudian bergain ya atau kemudian mengarahkan ya bahwa suku bunga yang tadinya diserahkan atau ditetapkan untuk nasabah-nasabah utama kita yang tadinya di atas dari 4% atau bahkan di atas 5% itu untuk lebih rendah lagi. Apa dampak berikutnya? Dampak berikutnya adalah karena cost of fund-nya udah turun, lending rate juga akan ikutan turun. Jadi ada multiplier di sini bukan sekedar dari 55 triliun yang diarahkan atau diberikan kepada Bank Mandiri, tapi kemudian bisa multiplier kepada kredit di segmen yang lain. Segmen apa? Segmen yang kemudian di micro, segmen yang di consumer yang kemudian suku bunganya juga akan ikutan turun. Kalau kita membedakan antara segmen yang wholesale dan segmen yang retail ya. Yang retail itu suku bunga yang turun itu kemudian akan membuat permintaan juga akan lebih tinggi lagi gitu. Kalau yang wholesale biasanya adalah terhadap ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi. Jadi mungkin kalau rate-nya masih relatively tinggi ya, sepanjang memang ekspektasi pertumbuhan ekonomi akan terjadi recovery yang masif sebenarnya itu masih oke. Nah, ini dampak positifnya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya di segmen yang mana gitu ya. Kita tentu ingat bahwa tantangan di sektor perbankan kalau dari sisi segmennya ada segmen yang memang masih penuh tantangan lah ya, kita menyebutnya kenapa karena NPL mulai naik ya dari sejak tahun lalu ya, seperti consumer. Kalau ibaratnya perbankan itu ada 4 propeller ya, ada 4 baling-baling atau 4 mesin, ada mesin di consumer, micro, SME, terus komersial ya sebelum ke corporate. Jadi antara corporate ya dengan SME itu ada komersial baru kemudian ke corporate. Yang dua ini memang relatively masih penuh tantangan karena juga kalau kita lihat ada decoupling dari daya beli masyarakat dan juga berpengaruh kepada kemampuan mereka membayar pinjaman. Nah, akhirnya memang banyak disalurkan, kalau kali ini memang banyak di segmen yang SME kemudian masuk ke komersial dan juga ke korporasi. Nah, ini banyak yang kita lihat penyalurannya di sana. Tapi saya yakin ini ibaratnya pelumas awal ya. Ketika roda udah jalan ya udah semakin cepat, saya rasa ini yang kemudian akan bergulir lebih cepat lagi ke depannya. Jadi ketika ini udah mulai jalan lagi, dampaknya udah mulai positif, tentu saja akan berdampak juga ke segmen yang bawahnya lagi gitu. Berarti bukan berarti kalau misalkan harusnya ketika si 200 triliun ini sudah 100% terserap Pak Asmo, ini kan si pelumas tadi sebenarnya bisa membantu si undisbursed loan, kan besar ya? Iya. Berarti otomatis akan mengaruh ke menurunkan itu dong Pak? Saya rasa kalau misalnya kemudian nanti ya dampak dari undisbursed ya, dampak dari SAL tadi kemudian bisa menimbulkan pertumbuhan kredit, menurunkan tingkat suku bunga ya baik yang cost of fund maupun juga ya DPK maupun juga ke loan ya, itu kemudian juga akan berdampak kemudian bahwa ada ekspektasi orang ya, ekspektasi kan penting juga ya bahwa kemudian ekonomi akan kemudian membaik, mulai demand untuk atau permintaan untuk pinjam itu udah mulai meluas dan itu akhirnya akan mengurangi undisbursed loan gitu. Thank you Pak Asmo penjelasannya untuk yang realisasi dari 200 ini. Nah mungkin sekarang yang diupdate minggu lalu Pak Asmo dari BPS yaitu PDB atau GDP kuartal 3 2025. Ini yang seru ini kan sebelumnya saya tuh sering ini tahu Pak Asmo nge-Google
Pak Diasmoro dulu nih news gitu. Ini ada Pak Asmo lagi ngomong apa nih ya. Ternyata tebakannya ini benar Pak Asmo. Pak Asmo itu konsensus dan terutama pasar kali ya. Teman-teman chief ekonomis yang lainnya. Mendapat juga 5% gitu Pak Asmo. Oke, 5,04% tumbuhnya melambat. Tidak jauh dari sesuai ekspektasi gitu Pak Asmo. Tapi yang menarik di sini yang mau saya tanyakan adalah kalau tadi kan saya tanyakan bisnis segmen mana gitu ya. Nah, hampir-hampir mirip Mas. Ini yang mendorong konsumsi ini di bagian sektor yang mana nih Mas? Yang bisa ya memang melambat tapi yang menopang itu tuh siapa ya Mas? Kalau konsumsi dari sektor apa gitu ya. Nah, apakah behavior dari consumption ini itu mirip-mirip sama Mandiri Spending Index-nya Pak Asmo gitu nih. Gitu. Itu gimana Pak Asmo? Ya, baik. Jadi kalau lihat dari pertumbuhan ekonomi kemarin 5,04 ya, forecast kita 5,05 ya. Tadi yang saya sampaikan di awal memang sudah sesuai ekspektasi bahwa akan melandai ya karena memang ya seasonal lah. Kalau ekonomi Indonesia kan punya 2 big cycle every year ya. Cycle-nya puasa, Ramadan dan Lebaran. Yang kedua Nataru nih. Di menjelang akhir tahun Natal dan tahun baru ya. Ada cycle berikutnya sebenarnya cycle panen ya kalau untuk yang PDB biasanya di Maret April ya. Terus ada cycle lagi tambahan cycle kecil nih 2 ya yaitu libur sekolah anak karena biasanya banyak orang tua yang ngepasin liburan pas lagi sekolah anak. Nah itu yang biasanya juga kemudian berpengaruh kepada pertumbuhan. Nah sekarang kita lihat pertumbuhan household consumption kemarin ini kalau dilihat dari data saya itu melambat ke 4,89%. Ini juga sesuai prediksi kami. Nah pertanyaannya siapa yang kemudian menjadi backbone selama ini? Kalau dari data Mandiri Spending Index kita, memang yang pertama sepanjang kuartal 3 kemarin semua turun ya. Bahkan kalau kita lihat posisi turunnya itu di bawah lebih dalam dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu. Tapi mulai Oktober udah mulai naik. Jadi nanti kalau saya diundang lagi terus ketemu Mas Revi bisa kita bahas tuh kemudian di kuartal 4 dan memang kemungkinan akan lebih baik. Dari data Mandiri Spending Index seperti yang pernah juga saya sampaikan terakhir ini memang terjadi decoupling memang ya. Kalau kita lihat yang middle to lower belum banyak berubah. Konsumsi juga tapi konsumsinya terbatas kemudian untuk primary goods or primary commodities, bahan kebutuhan pokok lah, makanan, minuman. Makanya biasanya kalau lihat dari Mandiri Spending Index kita belanjanya tuh untuk kemudian restoran dan juga kemudian restoran dalam artian bukan restoran yang fancy ya. Warteg pun juga kan pakai data, sekarang pakai kris kan juga bisa. Iya, banyak segala macam. Dan juga di supermarket ya food and beverages related. Jadi masih terkait dengan makanan dan minuman. Kelompok yang itu. Tapi kelompok menengah atas terutama yang atas itu banyak juga kemudian konsumsinya untuk barang yang luxury. Ya. Jadi memang tetap tumbuh tapi memang ada decoupling dari sisi memang pola konsumsi atau barang yang dikonsumsinya. Ya. Kalau kelompok middle upper, terutama yang upper, itu sports, hobi, entertainment naik gitu. Makanya terkait dengan sports, ya bisa dicek ya datanya, ya itu meningkat gitu ya di kita. Memang ada yang kemudian kalau kita lihat ya shopping mall itu banyak yang ramai adalah misalnya di food courtnya misalnya. Ya memang wajar karena memang kelompok masyarakat yang seperti itu adalah yang di middle to lower memang banyak yang kemudian lebih defensif. Tapi kelompok yang middle upper ya itu juga banyak sebenarnya beli running shoes ya, kemudian nonton, kemudian coba lihat deh restoran-restoran yang fancy yang middle upper itu juga penuh. Kemarin kita lihat ke tiap World Major Marathon banyak orang Indonesia juga ikutan. Konser juga penuh ya, konser Blackpink kemarin full misalnya. iPhone, penjualan smartphone ya selalu sold out segala macam. Jadi ini fenomena yang kita udah cermati dalam 3 tahun yang terakhir. Jadi fenomena termasuk fenomena Rojali, Rohana, Rohalus ya dan juga rotasi rombongan tanpa transaksi itu juga kita sudah lihat itu sejak dari tahun 2024 bulan November. Kita lihat trennya memang meningkat. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian terjadi dan terkonfirmasi di data PDB kita. Satu hal kalau kita lihat decoupling ya atau perbedaan arah ya dari sisi perekonomian Indonesia bukan cuma dilihat dari by segment.
tapi juga by sektor. Yes. Jadi ada sektor-sektor yang memang tumbuhnya, ini buat teman-teman yang sebenarnya di bursa saham ya, main di saham ya, sektornya juga cukup tinggi tumbuhnya. Jadi saya mencatat di sini misalnya dalam 3 tahun terakhir rata-rata itu pertumbuhan sektor transportasi, storage ya dan pergudangan serta logistik itu tumbuhnya rata-rata 13,1%. Hotel restoran dalam 3 tahun terakhir masuk kuartal 3 kemarin itu tumbuhnya hampir 10%, 9,7%. Infocom, informasi communication 7,8%. Jasa kesehatan itu 5,4% rata-rata. Jadi banyak sebenarnya sektor di Indonesia walaupun tumbuhnya di 5%, tapi tumbuhnya tuh bisa jauh di atas itu. Tapi ada juga sektor yang kemudian tumbuhnya hanya di kisaran 2%. Jadi seperti agriculture itu tumbuh rata-rata di 2,2%. Real estate di situasi yang seperti saat ini juga tumbuhnya rata-rata dalam 3 tahun terakhir cuma 2,2%. Nah sayangnya memang sektor yang berkontribusi besar bagi perekonomian itu tumbuhnya rata-rata memang masih di bawah dari pertumbuhan ekonomi. Tadi agriculture tuh kontribusinya 14% terhadap pertumbuhan terhadap perekonomian Indonesia, PDB Indonesia. Industri manufaktur ya yang penyerapan tenaga kerja juga besar ya, banyak yang bekerja di sana maksud saya, dan juga kemudian kontribusi ke PDB-nya tinggi itu hanya tumbuh 4,8%. Padahal kontribusinya 19,2%. Jadi jump into kalau misalnya saya ditanya apa kemudian kebijakan yang tumbuh secara berkelanjutan misalnya di atas 5%, ya kita harus fokus juga paling tidak tuh 2 atau 3 sektor yang memang memberikan kontribusi besar. Industri manufaktur, agriculture, dan satu lagi perdagangan. Perdagangan kemarin tumbuhnya rata-rata 3 tahun terakhir 5,1%. Kontribusinya sekitar 13%. Kalau kita bisa atau pemerintah bisa kemudian menumbuhkan itu, bayangin Mas Revi, kalau misalnya kita bisa menumbuhkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dari 2,2 rata-rata ke 4% saja misalnya. Berapa besar tuh kemudian kontribusinya dan juga kemudian kepada penyerapan tenaga kerja. Itu. Oke. Oke, jadi story-nya menarik ya untuk yang penopang tadi ya. Memang yang terlihatnya sebelum-sebelumnya tidak terlalu besar jumlahnya, ini malah naik ya, sports dan lain-lain. Menarik sekali. Mungkin Mas Evi juga kan sering kan juga. Iya. Kalau story-nya udah mulai padel orang-orang. Itu ngaruh ke situ loh Mas. Karena kan jadi pada belanja ke mall. Belanja apanya Mimo nih sering padel mulu nih, Pak. Belanja sepatunya, raketnya. Menariknya kalau dilihat ya, walaupun yang nyari lapangan padel tuh penuh ya orang yang tenis tuh juga nggak gampang loh cari lapangan gitu. Jadi tetap banyak juga gitu ya. Ya kita lihat tiap 1 minggu orang lari segala macam. Sebenarnya itu bagus ya, sangat bagus gitu ya. Bahwa orang tuh sangat orang Indonesia itu sangat aware ya, sangat udah mulai sadar akan kesehatan ya, sangat menyukai olahraga ya. Bagus tuh gitu. Semoga trennya juga terus bertahan Pak Asmo, dan juga manufaktur tadi dan pertanian agriculture maupun real estate itu naik juga ya Pak Asmo, karena itu sebenarnya bisa menopang banget, yang menaikkan banget gitu ya Pak Asmo. Betul, penyerapan tenaga atau jumlah orang yang bekerja di 2 sektor tersebut, industri manufaktur dan juga pertanian itu yang terbesar gitu ya. Oke. Move from that Pak Asmo, aku mau yang juga yang terbaru banget beritanya yaitu redenominasi rupiah alias dari 1000 atau 1. Ini maksudnya baca ekonomi banyak banget nih, beda-beda nih pas komen-komennya gitu ya. Komen-komennya ya udah ini kan cuman tidak menambahkan nilai apa segala macam. Kalau makanya aku butuh dari Pasmo nih. Masa sih cuman merubah digit aja gitu ya, meski ngapus 0 gitu. Pasti ada dong Pasmo dari sisi-sisi yang lainnya. Entah itu even psikologis atau dan lain-lain gitu Pasmo. Atau justru kalau ini saya kebanyakan kalau Netflix saya nontonnya crime investigation nih Pasmo. Jadi orang-orang penjahat-penjahat yang menyimpan uang rupiah besar segala macam, fraud lah segala macam, itu kan juga itu berdampak juga loh Pasmo. Harus laporin loh Pasmo. Betul. Kayak gitu. Dari Pasmo gimana? Iya, sebenarnya gitu kan rencana redenominasi ini bukan baru ya. Udah berapa tahun lalu juga udah di sounding juga bahwa akan ada pemerintah bersama Bank Indonesia jangan lupa ya juga merencanakan melakukan redenominasi. Namun memang stagesnya agak panjang gitu kan, karena perlu yang namanya sosialisasi. Oke, sebelum saya melangkah seperti itu, apa sih kemudian positifnya gitu ya? Kalau kita lihat yang pertama tentu saja kan akan ada
pertama membangun confidence juga gitu ya. Oh, kalau misalnya kita relatif nggak banyak nol gitu ya. Ya ini harusnya ini dari sisi psikologis ya. Oh ternyata memang akan berdampak juga nih peningkatan dari confidence masyarakat terhadap nilai tukar itu sendiri. Yang kedua adalah efisiensi sistem pembayaran ya dan juga akuntansi ya efisiensi mungkin nolnya nggak usah terlalu banyak jadi muat lah segala macam dari teknis segala macam ya. Dan yang ketiga mendorong modernisasi ekonomi ya. Kalau dilihat tadi yang disampaikan Mas Revi bahwa kalau yang selama ini misal banyak yang transaksi dalam cash ke depan itu ada harapannya kemudian cashless dan dampak yang luar biasanya adalah kalau semua atau society ini banyak yang masuk ke cashless society ya tadi akan semakin kecil tuh orang yang kemudian ya praktek korupsi itu juga kemudian fraud yang selama ini kan pasti pakai cash nggak ada terdeteksi ya. Itu juga akan kemudian menimbulkan ya dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Terus kita kemudian mempermudah transaksi internasional, ya value-nya juga akan relatif lebih mudah dipahami segala macam. Namun catatan buat saya adalah bahwa it takes time ya. Nggak bisa kemudian redenominasi itu katakan misalnya 1 tahun, 2 tahun, ya dengan saya 5 tahun misalnya langsung redenominasi juga bisa penuh challenging juga tuh, penuh challenge-nya juga gitu ya. Saya rasa perlu kehati-hatian dalam hal nanti dalam hal sosialisasi, terutama dari sisi mengedukasi masyarakat, itu kebayangnya di situ sih, Pak. Persiapan sistem, ya. Ini kan all about seringkali psychological dan juga kita juga masih banyak yang kemudian ya urban versus rural, bagaimana orang yang masih belum terbiasa juga dengan digital juga, kemudian bagaimana orang yang terlalu terbiasa dengan nol yang banyak, ya. Nah ini perlu edukasi bagaimana kemudian penyiapan infrastruktur dan juga nanti ditaruh ada dua nilai kan, ya. Satu yang masih nolnya banyak, satu yang kemudian redenominasi. Kan berapa tahun tuh bisa tuh, kalau 10.000 sama dengan 10 di sini segala macam. Yang kedua yang harus disiapkan tentu saja adalah kemudian perlu dicegah adalah moral hazard tadi, ya rounding yang ke atas gitu ya. Upper rounding misalnya, kalau Mas Revi biasanya dagang misalnya 14.900. Instead of taruh 14,9 nanti itu jadi 15 mungkin gitu kan, padahal itu 1.000 loh gitu. Jadi ada dampak nanti inflatuar efek tuh yang dampak inflasi yang kemudian perlu diantisipasi juga oleh pemerintah dan dimitigasi pencatatan. Jadi di roundingnya malah ke atas terus gitu kan nggak mau Mas Revi kemudian di rounding ke bawah misalnya atau menulis ya kalau 14,9 dicatat ya bolehlah taruh 15. Nah, itu hal-hal yang kemudian perlu diantisipasi juga oleh pemerintah supaya kemudian tidak memberikan dampak kepada inflasi. Tentu saja biayanya juga yang perlu dimitigasi ya disiapkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Nah, saya justru yang kepo kalau redominasi rupiah itu bursa saham langsung. Nanti harganya gimana gitu ya? Akan kita kayak jadi sen kah atau segala macam kan biasanya gitu ya, Pak. Sen itu sih saya kita nggak sabar sih justru seperti itu, Pak. Iya. Mungkin kalau ini waktunya masih sempat nih, Pak. Izin kalau ngebahas terakhir itu adalah pemangkasan suku bunga BI dan The Fed ya, Pak Asmo terakhir. Kemarin seru sama-sama 25 BPS, Pak Asmo. Ini tuh kan kalau misalkan suku bunga acuan turun, ya memang orang-orang beralih ya tadinya ke fixed income, terus sekarang jadi ke pasar saham gitu ya, Pak. Ini sebenarnya tren kayak gini apakah terus-terusan jadi angin segar untuk investor kita di pasar modal? Apa harus ada yang diwaspadai nggak sih, Pak Asmo? Apa jangan-jangan di luar sana itu lagi nggak baik-baik aja, contoh di US gitu, Pak Asmo? Iya. Kalau di US kan kekhawatiran utama saat ini adalah decoupling-nya, jadi ada stagflasi lah ya. Inflasinya juga masih cukup tinggi ya, masih cukup tinggi itu artinya masih di atas dari targetnya The Fed ya. Masih memitigasi bagaimana dampak tarif terhadap kemudian transmisinya kepada inflasi di domestiknya mereka. Tapi di sisi yang bersamaan kekhawatiran utama adalah bahwa ekonominya akan melandai, bahkan kemudian terjadi resesi.
Kalau lihat dari dua kombinasi tersebut memang akan sangat sulit bagi The Fed kemudian ya untuk langsung memutuskan. Pasti mereka ya The Fed itu akan kemudian memitigasi dengan evidence base atau database minggu per minggu ya sampai detik terakhir kemudian mereka memutuskan atau apakah hold atau langsung cut. Dan kalau lihat kan di bulan November ini nggak ada RDG FOMC meeting ya. Tapi nanti kan di bulan Desember ya. Ekspektasinya tuh di awal masih belum meyakinkan akan ada pemangkasan karena ada ekspektasi bahwa masih tingginya inflasi di Amerika Serikat. Tapi seiring waktu kalau misalnya yang memang lebih besar data evidence-nya kemudian data atau evidence-nya kemudian mengarahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika akan turun atau bahkan landai, most likely akan ada pemangkasan 25 basis. Artinya memang sesuai guidance. Nah, pertanyaan besarnya adalah sebenarnya guidance-nya The Fed itu seperti apa sih? Kan kita lihat bahwa pemangkasan 2 kali di bulan kemarin dan juga di Desember itu masih sebenarnya sesuai dengan guidance mereka. Dan tahun depan akan ada pemangkasan lagi. Dan ujungnya memang beyond 2026 seperti 2027 dan medium dan long-nya itu suku bunga acuan The Fed-nya itu akan berada di kisaran 3 sampai 3,25%. Artinya memang masih ada ruang ya bahwa akan ada pemangkasan suku bunga acuan bahkan di 2026 nanti. Tapi memang nanti kelihatan bahwa yang agresif itu adalah tahun 2025. Ya, makanya 2025 ini menjadi penting karena ini yang mengubah sebenarnya dari yang cycle tinggi kemudian udah mulai turunnya di 2025 ini dan terus melandai. Jadi pertanyaannya tentu saja how low can you go gitu ya. Dari yang high for longer sekarang how low for longer. How low can you go. Nah, pertanyaannya kemudian BI seperti apa rate-nya, kebijakannya. Saya rasa sama juga. Kemarin kan udah ahead the curve. Memangkas duluan ya suku bunga acuannya. Saya rasa ya kalau dilihat ya tanpa ada pressure, ini juga sama pasti data atau evidence base minggu per minggu, bulan per bulan ya. Di minggu depan tuh ada RDG dan Desember ada RDG. Saya rasa dengan pressure yang sekarang ada mungkin masih akan wait and see ya. Tentu saja nih melihat bagaimana tren dari nilai tukar juga gitu ya. Wait and see dengan hold kemudian suku bunga acuannya baru kemudian ada ruang pemangkasan di Desember mungkin seperti itu. Artinya kita sendiri pun di 2026 masih melihat ruang itu. Nah, pertanyaan terakhir adalah bagaimana kemudian apakah dampaknya bagi equity maupun di bonds market ya kalau rate-nya akan terus turun memang ada opportunity ya, di sisi ini bahwa kemudian kita di bonds market sendiri punya ruang ya untuk kita sendiri lihat di antara 5,96% bond yield-nya segala macam. Pak, kalau misalnya nanti malah naik ya every correction is a healthy correction gitu tentu saja gitu ya. Yang ketinggalan untuk dapetin rate yang lebih tinggi kan sama ketika harga emas kemarin. Mas Revi ngalamin ketika harga emas ada koreksi apakah kemudian demand-nya jadi berkurang atau malah ngantri itu banyak karena banyak yang ketinggalan juga untuk beli emas. Di equity saya rasa ketika udah ada tanda-tanda pertumbuhan udah mulai membaik ya kemudian saham-saham yang basisnya fundamental tuh udah relatif membaik, demand udah naik ya harusnya itu akan mengerek IHSG kita ya lebih tinggi lagi. Semoga lah seperti itu. Ya saya katakan bahwa Indonesia tuh banyak ruang untuk tumbuh sebenarnya begitu ya. Ya yang penting kita konsisten dari sisi kebijakan dan itu sudah dibuktikan. Oke. Saya rasa itu. Thank you Pak Asmo. Mungkin izin mau tutupnya itu memakai advice dari Pak Asmo untuk kita udah bahas banyak makro, misalnya mikronya juga tadi. Advice dong buat dari Pak Asmo untuk teman-teman investors kita. Kira-kira ke depannya seperti apa? Singkat-singkat outlook singkat aja Pak Asmo sebelum kita menutupi ini. Ya, sebenarnya sama ya kalau saya sendiri ke nasabah mandiri ya. Kan trennya tadi udah bisa dibaca. Saya rasa nggak akan mudah-mudahan ya nggak akan banyak berubah dari guidance tadi suku bunga ya pertumbuhan ekonomi juga ya. Saya rasa kalau guidance misalnya suku bunga acuannya akan turun segala macam ya bonds ya itu memang baik untuk dikoleksi ya kita nggak dapat lagi tuh yang 7% waktu 2024 2023 misalnya ya yieldnya masih di sana terus juga 6%-an mungkin ke depan bisa jadi kemudian bergerak di antara mentoknya di 6% misalnya.
Jadi setiap ada ruang ya untuk kemudian yield-nya tinggi ya memang kita perlu tuh collecting portfolio gitu ya. Kenapa? Karena ya ke depan juga kan tough juga untuk dapetin itu. Apalagi kalau kita lihat suku bunga deposito juga lagi rendah juga gitu. Ya. Jadi it's an opportunity, paling nggak dapat dividen dan juga maksud saya nanti imbal hasilnya juga seperti itu. Kalau equity ya what else ya, kita kalau lihat saham fundamental ya sebagian juga masih positif ya. Kita harapannya dengan kemudian GDP juga relatif membaik ya, equity juga harapannya juga kalau inflows-nya udah mulai baik, udah mulai masuk ya harusnya equity market juga kan membaik. Saham-sahamnya tadi kalau lihat yang by sektor saya tadi udah jelasin. Ya memang kalau bank ini masih lagging, tapi saya rasa bank di 2025 konsolidasi karena NPL-nya juga mulai naik. Tapi sekarang kalau misalnya udah bisa di price in oleh market, mestinya saham banknya juga akan recover lagi. Apakah akan kembali membaik? Terus terang saya nggak bisa jawab karena bukan equity analis secara detail ya. Tapi terus terang saya berharap tuh ya saham bank naik lagi gitu. Karena saya banyak pegang juga di bank. Jadi saya nggak bias untuk mengarahkan kemudian semua beli bank, tapi kita lihat kalau fundamental baik harusnya saham bank juga baik. Oke, semua. Thank you so much Pak Asmo untuk advice-nya. Thank you juga untuk insight-insight-nya. Izin tutup. Saya satu lagi ketiga. Boleh. Every correction is right, dengan situasi every correction is a healthy correction. Ya, buat teman-teman yang kalau ada koreksi takut ya itu adalah time for you untuk kemudian mengejar ketertinggalan. Iya, benar. Contoh waktu saya bond yield sekarang ke 6,3. Ya besok kalau udah masuk bullish lagi belum tentu udah dapat 6,3 lagi. Benar. Itu sama saham misalnya. Ya lagi turun segala macam. Ya collect habis itu kan banyak tuh yang kemudian recover lagi. Sama kayak harga emas. Lagi turun ntar gimana. Ya kalau untuk porto sebagai diversifikasi saya rasa beli aja nanti juga bisa tinggi lagi. Thank you for the advice Pak Asmo. Growiners kita tutup dan sampai sini dan sampai jumpa di Growing Talk berikutnya. Thank you Pak Asmo. Thank you semua. Thank you.